Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, kita membaca umul kitab Suratul Fatihah. Kita khususkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para musannif, para muallif. Mudah-mudahan juga corona yang saat ini sedang ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, sekarang wala tartiba bainal kunyati wal ismi itu ya. Ya susah jadi ngaji juga. Suryana ngerti? Jadi admin ya Mat, ngerti Mat? Puasa ngerti? Lu puasa gak sih Mat? Oh curiga gua. Lah iya. Wala tartiba, dan tidak ada jenisnya tertib itu maujud bainal kunyati, antara alam kunyah, wal ismi, dan alam asmo. Idza istama'a, apabila kumpul apa kunyah dan isim. Nahwu qala Abu Bakrin Sa'idun. Qala telah berkata siapa Abu Bakrin, yaitu Sa'idun. Nah itu Abu Bakrin kunyah, ada Abu diawali dari lafaz Abu. Nah Sa'idun nama asli. Wala, dan tidak tertib bainal kunyati wal laqabi, antara alam kunyah wal laqabi dan laqab. Nahwu kadzalika, seperti itu kunyah dan isim. Nahwu qala Abu Bakrin Afifuddin. Qala telah berkata siapa Abu Bakrin, siapa itu Abu Bakrin, yaitu Afifuddin. Fa anta, maka bermula kamu itu bil khiyari, disuruh milih, fi taqdimi ahadihima, di dalam mendahulukan salah satu kunyah dan isim. Fi taqdimi ahadihima, di dalam mendahulukan salah satu keduanya, ala sahibihi, atas ala sahibihi, atas temannya ahad, wayali, dan menyandingihi pada sahibi akharu, alam yang lain. Mu'roban hali di i'robihi, mu'roban hali di i'robi, bi i'robi, dengan i'robnya sahibihi. Wa ingkanat, saya rasa udah jelas lah. Kamu disuruh milih antara mendahulukan salah satu antara kunyah dan laqab, sementara i'rob yang kedua adalah mengikuti yang lainnya, kan begitu. Kemudian wa ingkanat, dan sekalipun ada ibaratul alfiyati, ungkapan kitab alfiyah, tawahuma wujubi ta'khiril laqabi, pada dugaan wajibnya mengakhirkan laqab anil kunyati, dari kunyah. Sekalipun kata Alfiyah Ibnu Malik seolah-olah ada kesan dan dugaan wajib mengakhirkan laqab. Wa idza istama'at, dan apabila kumpul as-salah satu, tiga alam tadi, alam kunyah, alam laqab, dan alam asmo, quddimat wa quddimat al-kunyatu, wa quddimat, dan itu ada wawunya ya. Ada yang enggak ada wawunya enggak? Harusnya enggak ada lah. Wa idza istamat as-salasatu quddimat al-kunyatu, gitu. Kalian semua ada wawunya.
Ada yang nggak ada wawunya nggak? Yang nggak ada ngomong? Nggak ada. Nah itu tulis wawunya salah itu. Nggak ada wawunya lah sebenarnya. Makanya saya cross check ke yang lain. Nah itu supaya teliti lah. Wa idza stamat ats-tsalatsatu quddimat al-kunyatu alal ismi. Gitu loh sebenarnya. Ngerti kan? Wa idza stama'at, dan apabila kumpul apa salah satu 3 nama, itu kunyah, asmo dan lakob, quddimat maka didahulukan. Itu maksud saya wawunya dibuang. Huruf wawunya, wawu apa kok ada wawunya? Quddimat maka didahulukan, itu jawabnya idza. Nah, quddimat maka didahulukan apa al kunyatu alam kunyah alal ismi atas alam asmo. Tsumma ji'a kemudian didatangkan bil lakobi dengan lakob. Nah, apabila 3 alam, udah lo hapus sih, 3 alam itu kumpul, yaitu alam asmo, alam kunyah, alam asmo dan alam lakob, maka nomor 1 yang didahulukan adalah alam kunyah, kemudian alam asmo, diikuti alam lakob. Lo hapus soalnya di sini. Kemarin udah apa namanya udah saya tulis. Ya udah gak usah diulang lah. Nahwu qala Abu Bakrin Afifuddin. Qala Abu Bakrin Saidun Afifuddin. Nah itu. Qala telah datang siapa Abu Bakrin, itu Abu Bakar alam kunyah, Saidun alam asmo, Afifuddin alam Afifuddin alam lakob. Fayad haru maka nampak apa wujubu takhiril lakobi, wajib mengakhirkan lakob anil kunyati dari kunyah, kama yukhadhu sebagaimana diambil keterangan min kalamihim dari ucapannya orang Arab, atau min kalamihim itu bisa 2, bisa min kalamihim dari alaman ucapan orang Arab atau ucapan para pendapat para ulama, ya sama aja. Kemudian mas ya udah jelas salah. Iya kudu ditulis sama begitu. Umpamanya kan udah ditulis pun udah ada. Ja'a, ini saya kasih yang gampang. Yang kemarin Abu Hafsin Umaru Al Faruq kan kemarin gitu. Datang siapa Abu Hafsin, ini kunyah. Umar itu alam asmo lah, Al Faruq alam lakob. Kemarin kan udah di situ, enggak ada yang hapus. Nah, ini tertibnya seperti itu. Gitu. Nah, kemudian wayang qasimu dan terbagi apa al alamu alam, aidon kali juga sebagaimana kunyah, asmo dan lakob ila mufradin pada alam mufrad. Maksudnya mufrad tunggal lo, maksudnya nggak disusun, nggak diidofahkan gitu loh, nggak digandeng. Ani tarkibi dari tarkib, wa ila murakabi dan kepada murakab tersusun. Fal mufradu maka bermula alam mufrad ka zaidin itu seperti lafaz zaid, wa hindin dan hindin. Wal murakabu udah ada alam namanya mufrad, seperti nama Zaid, Hindun, ya kan, Zadun, Muhammad, Ahmad, ya kan. Nah, itu namanya alamnya alam disebut namanya mufrad. Maksudnya mufrad tidak tersusun, maksudnya tidak digabungkan dengan kalimat yang lain. Nanti pembandingnya Abdullah, Abdurrahman. Nah, itu namanya susunan. Susunan pun macam-macam gitu loh. Maka di sini yang tunggal dalam arti umpamanya Muhammad, udah begitu toh Ahmad, ngerti? Nah itu namanya mufrad anil tarkib. Nah, itu ada yang namanya murakab nanti berikutnya. Ada murakab macam-macam gitu loh. Nah maka nggak bisa langsung diartikan. Wal murakabu dan bermula murakab
salah satu aksamin itu ada 3 beberapa bagian. Li'annahu karena sesungguhnya murakkab imma murakkabun idhofiyun, itu ada kalanya murakkab idhofi, susunan tapi yang mudhof ilaih. Wa huwa dan bermula murakkab idhofi al-ghalibu itu normalnya. Fil a'lami di dalam nama-nama al-murakkabati yang tersusun. Wa dhabituhu dan bermula definisinya idhofi wa dhabituhu dan bermula definisinya idhofi kullu ismaini itu 2 nama nazala yang menempati apa tsanihima huruf keduanya ismaini manzilatat tanwini pada tempatnya tanwin mimma nyatanya dari lafadz qoblau yang sebelum tsanihima ka Abdillah wa Abdurrahman, seperti lafadz Abdillah dan Abdurrahman, bahkan wa jami'il kuna dan semua alam-alam kunyah, Abu Bakrin, Abu yang ada abu-abunya itu namanya alam kunyah. Harokatin kuna zamannya kunyah, terbingung lagi. Fa innaha maka sungguhnya jami'ul kuna mudhofun itu mudhofatun itu dimudhofkan ka abi kuhafata, seperti abi kuhafah, abi dimudhofkan ke kuhafah. Wa ummi kulsum dan ummi kulsum, ummi dimudhofkan ke kulsum. Wa hukmuhu dan bermula hukumnya idhofi ayu roba itu bahwa di Arabi apa al juz'ul awalu, juz yang pertama, bagian yang pertama minhu dari idhofi bihasabil awamili dengan kebutuhan amil-amil. Wa yujaru dan dibaca jar apa atsani bagian yang kedua, juz yang kedua bil idhofati dengan idhofah. Wa inna ma'uriba i'roba ini wa inna ma'uriba dan bahwasanya di i'robi apa idhofi i'roba ini dengan 2 i'rob. Wa ingkana dan sekalipun ada apa idhofi kalimatan itu satu kalimat nadhoron karena memandang ila aslihi kepada asalnya idhofi. Jadi ini perhatikan, pokoknya saya nggak ngulang-ngulangin. Umpamanya Abdullah, Ja'a Abdullah, Abdu jadi fa'ilnya Ja'a, berarti dibaca Dhammah, dalam arti dibaca rofa. Abdullah selamanya dibaca kasro. Ini mudhof ilaih. Jelas. Ini kudu langsung tenget kalian. Kelamaan kalau ngulang-ngulangin masalah gampang. Wa imma murakkabun masjiyun dan ada kalanya murakkab masji, susunan campuran. Wa dhabitu dan bermula definisinya murakkab masji atau tarkib masji. Kulusmaini itu 2 isim nazala yang menempati tsanihima apa huruf yang keduanya masji manzilata ta'it ta'nisi pada posisi tak ta'nis. Manzilata ta'it ta'nisi pada posisi tempat atau posisi tak ta'nis mimma nyatanya dari lafadz qoblau yang sebelum tsanihima ka ba'la bakka wa hadro mauta. Seperti lafadz ba'la bakka itu bedanya tarkib masji dengan yang sebelumnya idhofi yang biasa. Kalau tarkib masji ba'la bakka itu 2 kalimat, diperhatikan. Ba'la bakkanya itu ditempati huruf ta. Sementara tarkib seperti ini Abdullah, ini perhatikan, saya ulangi nih. Ini seolah-olah ini menempati tanwin. Tapi kalau ba'la bakka, ini posisi bakka itu sama dengan tak ta'nis. Jelas?
Itu harus kalian ingat-ingat dan kalian harus ulangi sendiri. Saya nggak akan ibaratnya memaksa untuk ini, tapi kan kalau harus ada kesadaran. Itu apa bedanya idhofi dengan tarkib masih? Lah itulah ketentuannya, pembedanya, kan begitu. Maka kan harus benar-benar menguasai. Wa hukmuhu dan bermula hukumnya tarkib masjid ayu roba itu bawa di robi apa tarkib masjid i'roba malayan sorifu i'roba ma dengan i'robnya isim layan sorifu yang tidak menerima tanwin apa ma dengan catatan malam yakun selagi tidak ada apa atsani susunan yang kedua kalimat waihin itu kalimat waihin. Fa in kana maka jika ada apa kalimat waihin kana fatawaihi seperti lafaz nafatawaihin wasibawaihin terserah musibawaihin musibawaihi bunia maka dimabnikan apa kalimat yang akhirnya waihin alal kasri atas kasro ala afsohil lugataini atas paling fasihnya dua lugat. Wa ingkana dan jika ada apa akhirul awali huruf akhir dari kalimat yang pertama ya an sakinatan itu ya yang dibaca sukun bakiat maka utuh apa ya ala sukuniha atas sukunnya ya kama di karibah seperti kalimat ma'di karibah ya nama orang ma'di karib ma'di itu juz yang pertama karib juz yang kedua cuman juz yang pertama berupa ya yang dibaca sukun maka ya-nya utuh dibaca sukun ma'di itu jelas itu ini langsung nyambung kalian wa ammal mutadhamminu dan adapun bermula kalimat yang atau isim yang menyimpan maknal harfi pada makna huruf minal masji dari susunan campuran ka khamsata asaro seperti lafaz khamsata asaro idza summiya apabila dibuat nama apabila dengan khamsata asaro fayabqa maka utuh apa khamsata asaro alama atas keterangan karena yang ada apa khamsata asyara itu alahi atas ma au yu'rabu atau di'rabi apa khamsata asyara i'raba ma dengan seperti i'rabnya isim la yansarifu yang tidak munsharif apa ma. Jadi kalau lafaz khamsata asyara itu boleh dibilang isim yang menyimpan atau yang sama lah gampangnya dengan lafaz atau dengan alam tarkib masdi maka di i'rabnya adalah dengan seperti i'rabnya isim ghairu munsharif. Itu yang kedua au murakkabun isnadiyun yang ketiga atau terkib isnadi terkib tapi yang bangsa musnad wadhabituhu dan bermula definisinya tarkib isnadi kullu kalimata ini itu semua kalimat usnidat yang disandarkan apa ikhdahuma salah satu kalimatain ilal ukhra kepada kalimat yang lain kabariko nahrahu seperti lafaz bariko nahrahu buat nama orang lafaz bariko nahrahu bi fathir ra'i dengan dibaca fathah ra-nya bifathir ra'i dengan dibaca fathah ra-nya wa syabaqarnahu dan seperti lafaz syabaqarnahu wa hukmuhu dan bermula hukumnya isnadi terkib isnadi al hikayatu itu hikayat maksudnya hikayat menceritakan alama atas i'rab atas sesuatu karena yang ada apa ada apa isnadi alai itu atas ma qabla tasmiyati sebelum dibuat nama wayadulu dan menunjukkan apa lidzalika terhadap itu
hikayah ala makana alaihi qabla tasmiyah, apa qauluhu ucapan syair nabba'tu apa itu akhwali bani yazidu biraf'i yazidu, itu ada syair ya, harokatin nabba'tu akhwali bani yazidu ya, itu bani yazidu gitu loh. Oh bukan bani, bana yazidu, kan asalnya membangun siapa ya, Yazid kan fi'il fa'il kan. Nah, bana yazidu itu dibuat nama, nabba'tu menceritakan saya ya kan, akhwali pada saudara duaku, bana yazidu, nah itu yang menjadi contoh bana yazidu. Bana itu kan asalnya begini, bana yazidu, mana asalnya membangun siapa ya, Yazid, paham nggak? Tapi bana yazidu ini dibuat nama gitu loh ya, sama aja dengan ja'a zaidun, ja'a zaidun dibuat nama, ya udah apa adanya aja ya, itu namanya tarkib idhofi ya, isnadi, jelas kan? Nah, faslun udah besok dah, bismillahirrahmanirrahim, man masih panjang ini, menambah dikit apa? Jam berapa sekarang? Baru setengah jam, biar besok banyakan, tapi terserah dah. Yasin, tafsir Yasin 1,5 jam. Walah udah anu aja, lanjut aja. Faslun ay hadza faslun. Bermula ini itu satu fasal. Soalnya kalau kebanyakan tafsir Yasin kan. Fi bayani asma'il isyarati, di dalam menjelaskan isim-isim isyarah. Fi bayani asma'il isyarati, di dalam menjelaskan isim-isim isyarah. Waktu sama dan diberi nama apa, asmaul isyarah al-mubhamati, pada nama al-mubhamat ya. Mubham itu isim yang umum, yang samar itu. Li umumiha, karena umumnya isyarah, wa salahiyatiha, dan layaknya al-isyarah lil isyarati, untuk dibuat isyarat biha dengan ya isim isyarat, ila kulli jinsin, pada semua jenis, wa ila ashkhasi kulli nau'in, dan kepada individu-individu setiap bagian. Nahu hadza hayawanun wa hadza jadun wa jamadun ya, wa hadza jamadun wa hadza farasun wa hadza rajulun. Hadza hayawanun, bermula ini itu hewan. Wa hadza jamadun, bermula itu benda mati. Wa hadza farasun, bermula ini itu kuda. Wa hadza rajulun, ini laki-laki. Ismul isyarati, bermula isim isyarah. Ma itu isim, wudi'a yang diletakkan apa ma, limusyarin ilaihi, untuk menunjukkan sesuatu yang ditunjuk apa ilahi, kepada ai limusamman, kepada yang diberi nama ma'al isyarati ilahi, beserta isyarah ilaih. Kakaulika, seperti ucapan kamu, hadza, ini. Jadi isim isyarah ya adalah isim untuk menunjukkan sesuatu yang ditunjuk, gitu aja gampangannya. Ismul isyarati ma wudhi'a limusyarin ilaihi limusamman mal isyarati, kan gampangnya begitu. Isim isyarat ialah isim yang dipergunakan untuk menunjukkan isyarat kepada sesuatu yang ditunjuk ya, seperti hadza ini, musaron hale orang yang memberi isyarat, musaron hale orang yang memberi isyarat ila zaidin, kepada Zaid mathalan. Fatadullu,
maka menunjukkan apa lafdzatu dza, apa lafadz dza ala dzati Zaidin, atas zatnya Zaid. Jadi dza hadza Zaidun, itu lafadz dza menunjukkan isyarat kepada zatnya Zaid. Wa alal isyarati, dan atas isyarat litilka dzati, litilka dzati terhadap itu zat. Nah, jadi yaitu isyarat, yaitu umpamanya nih, umpamanya apa nih? Ini umpamanya apa lagi? Papan penghapus ya enggak? Hadza kan gitu. Za itu menunjukkan hakikatnya ini mimsahah, yaitu penghapus itu maksudnya. Begitu juga sama hadza Zaidun za kan gitu. Iya kudu ditulis. Za kan gitu. Hadza Zaidun. Kalau huruf tambah isinya substansi isim isyarah adalah za ini menunjukkan, memberi isyarat kepada dirinya Zaid, sementara hadza itu kan memberi petunjuk kepada Zaid. Hadza Zaidun, bermula ini itu Zaid. Jadi za ini memberi isyarat kepada zatnya dirinya Zaid itu maksudnya. Nah kemudian ini kok menarik juga isim isyarah. Kan beda-beda, mana rofa, mana nasab, mana khafat kan. Wa'lam, dan ketahuilah annal aksama, sesungguhnya bagian-bagian al-wad'iyata yang bangsa peletakan, maksudnya pembuatan, li asma'il isyarati, terhadap isim-isim isyarah, bihasabiman, dengan kadar atau dengan pangkat orang, ia yang bermula isyarah, lahu itu bagi man, khamsatun itu ada 5. Maksudnya isim isyarah kalau dilihat dari orang itu ada 5. Kan ada orang 1, orang 2, orang banyak. Perhatikan kenapa 5? Ini perhatikan. Ada orang 1, ada orang 2, ada orang banyak. Ya kan? Dari orang ini ada laki-laki, ada perempuan, maka jadinya 5. Ngerti maksudnya? Nah itu mufrad, tasniyah, jamak, mudzakkar, muannas, jadi 5. Nah itu loh, secara umumnya itu. Wa in ta'addadat, dan sekalipun banyak, gampangnya berbilang, apa alfadzu ba'dhiha, lafaz sebagian isim isyarah. Ada nanti isim isyarah itu untuk jamak aja ada banyak gitu. Untuk mufrad aja ada dza, ada hadza, macam-macam. Wal qiyasu, dan bermula kiasnya, kias itu standar normalnya, antakuna itu bahwasanya ada apa isim isyarah sitatan ya, sitatan itu ada 6. Salah satu bermula 3, lil mufradil mudzakkari, itu menunjukkan mufrad mudzakkar. Wali musannahu, dan menunjukkan tasniyah mudzakkar. Wa jam'ihi, dan jamak mudzakkar. Wa salah satu, dan bermula yang 3, lil muannas, itu untuk muannas, kadzalika seperti itu mufrad tasniyah jamak. Lakinnahum, tetapinya orang Arab, lam yufarriku, itu tidak membagi-bagi siapa orang Arab, fil jam'i, di dalam jamak, bainal mudzakkari, antara mudzakkar, wal muannasi, dan muannas. Wa in farraqu, dan sekalipun membagi-bagi siapa orang Arab, bainahuma, antara mudzakkar dan muannas, fi tasniyati, di dalam isim tasniyah, ala aksi Khalid domairi, atas kebalikan keadaannya isim domir. Jadi maksudnya begini, kalau isim domir kan kemarin disebutkan isim domir, ingat kan? Tasniyah mudzakkar sama tasniyah muannas kan sama.
huma atau kuma. Ya, sementara dalam isim dhamir mudzakkar muannasnya beda. Kum dengan kunna. Ya kan? Ingat. Hum dengan hunna beda apa enggak? Tapi dalam isim dhamir malah sebaliknya. Malah sama. Tuh gitu loh. Nah, ini apa masalah jelimet tapi lucu gitu. Jadi kalau dalam bab dhamir jamaknya beda, tapi kalau dalam bab isim isyarah tasniyahnya yang beda gitu. Ini ya luar biasa sebenarnya. Nah kemudian wahwa dan bermula waqad asyara dan sungguh betul-betul memberi isyarat siapa musannif ilal aksami kepada bagian-bagian al-madhkurat yang telah disebutkan biqauli dengan ucapannya musannif wahwa dza. Wahwa dan bermula isim isyarah dza itu dza. Yusaru dibuat isyarah bi dengan dza lil mufradil mudzakkari untuk mufrad mudzakkar. Ai min jinsin min ai jinsin ai min ai jinsin kana. Tegasnya min ai jinsin dari manapun jenis kana ada apa mudzakkar. Dza yang jelas untuk mufrad mudzakkar itu maksudnya. Kemudian wadhi dan zi. Ini wadhi dan zi. Maknanya ya ini tapi perempuan. Kalau tadi dza ini tapi laki. Lafaz zi bi iskanil ha'i dengan dibaca sukun haknya. Wabil ikhtilasi dan dengan ikhtilas itu membaca panjang. Boleh zi dan boleh zihi. Itu maksudnya. Mana Juni bangunin cuci muka. Enak aja orang ngaji tidur. Ya. Wati dan ti. Watih dan ti. Lafat ti. Cuci muka. Biskanil ha'i dengan dibaca sukun haknya. Wabil ikhtilasi dan dengan ikhtilas dibaca panjang. Tihi. Wata dan ta. Yusaru dibuat isyarah bikullin bagi masing-masing minha dari zihi tihi dan ta. Itu maksudnya banyak kan? Tuh coba tuh banyak banget tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 malah. Lil mufradatil muannasati untuk menunjukkan mufradah muannasah gitu. Lil mufradatil muannasati untuk menunjukkan mufradah muannasah. Wakilan dikatakan wal aslu dan bermula asalnya fi lughatil mufradatil muannasati di dalam logat-logatnya mufradah muannasah. Ta yaitu lafaz ta li'annahu karena sesungguhnya ta itu lam yusanna minha. Lam yusanna tidak bisa ditasniahkan apa minha dari ta. Ilahiyah kecuali ta aja. Wakila dan dikatakan apa yang kila zi termasuk likauniha karena adanya zi biizail mudzakkari itu lurus, maksudnya sejajar lempengan dengan mudzakkar. Wadhani dan dani lil mutsanna al mudzakkari dia laki-laki dua. Ya laki-laki terserah isinya bisa orang bisa juga yang lainnya toh. Bisa juga umpamanya ini ada spidol 2 hadzani kolamani. Nah, bermula ini 2 spidol umpamanya. Itu maksudnya wadhani lil mutsanna al mudzakkar. Jia didatangkan apa bi dengan zani fi halatir raf'i dalam keadaan rafa zani. Gitu loh. Ala suratil musannal marfu'i atas bentuk tasniyah yang dibaca rafa.
Wa dhaini dan dhaini jika didatangkan bi dengan dhaini lahu untuk tak musanna fi halatin nasbi di dalam keadaan nasab wal jari dan jar ala suratil musanna atas bentuk musanna al mansub wal majrur yang dibaca nasab dan dibaca jar. Nah kemudian watani dan tani lil musanna al muannas menunjukkan jadi kalau tani bermula ini tapi perempuan ya. Lil musanna al muannasi menunjukkan tasnya perempuan. Jika didatangkan bihi dengan tani fi halatir raf'i dalam keadaan rafa tapi kadzalika seperti itu seperti isim tasnya dalam rafa. Wa taini dan taini fi halatin nasbi wal jarri dalam keadaan nasab dan jar. Kadzalika seperti itu bentuknya tasnya nasab dan jar. Walaisa dan tidak ada apa ikhtilafu akhirihima perbedaan akhir daripada taini bisa bab ikhtilafil awamil dengan sebab perbedaannya amil-amil kama tawahama sebagaimana menduga hu pada ma hu pada sabab tilafil awamil siapa ba'dhum sebagian ulama. Mana kok hilang? Kama ya fazama maka menduga siapa ba'dhum annahuma pada sesungguhnya tani dan taini mu'robani itu di'robi keduanya i'robal musanna dengan seperti i'robnya isim tasniyah balhuma bahkan bermula tani dan taini mabniyani itu dimabnikan keduanya liwujudi ilatil bina karena wujudnya awas tuh ya perhatikan ini nanti saya jelaskan detail karena ini kunci ini liwujudi ilatil bina karena wujudnya alasan bina fihima dalam tani dan taini wa wuku'ihima dan terjadi keduanya ala suratil mu'rab atas bentuk mufrad ittifaq apa itu ittifaqon gitu ya masa ittifaqo itu ittifaqon ya benar ittifaqon dengan kesepakatan falaisat maka tidak ada apa ya fihima dalam keduanya mungkolabatan itu diganti anil alifi dari alif bal kullun minhuma aslun bahkan bermula masing-masing minhuma dari alif dan ya aslun itu asli. Perhatikan nih ini biar gak salah paham ini kalau pemula pasti keder ini umpamanya dalam tani dan taini termasuk kalau mudzakarnya zani dan zaini. Perhatikan ini bukan yang atas ini rofa kemudian ketika nasab atau jernya beda enggak jangan disamakan dengan isim tasniyah jelas jadi isim dhamir itu kan dari awal mu'rab isim isyarah berarti kan isim isyarah itu dari awal mu'rab cuman mu'rabnya ketika isim tasniyah mudzakkar zani ketika muannas tani ketika nasab dan jar mudzakkar zaini ketika muannas taini jadi dua-duanya berarti empat ini adalah rofa empat-empatnya itu adalah mabni walaupun kesannya seolah-olah kalau rofa itu pakai alif kalau nasab atau jar pakai iya kan persis seperti isim tasniyah tapi sebenarnya
Kalau rofa memang menggunakan alif, rofa mabni tapi bukan kok alamat rofa seperti az-zaidani dengan az-zaidaini, bukan, beda. Maka di situ ditegaskan oleh musannif memang kondisi rofaknya isim isyarah tasniyah baik mudzakkar ataupun muannas. Kalau mudzakkar dzani, kalau muannas tani. Tapi kalau nasab dan jernya mudzakkar dzaini, muannasnya taini. Dan semua keempat-empatnya ini adalah mabni. Paham ya? Nah, itu jangan, kadang-kadang ada yang menyangka karena rofa dzani tani disangkanya taini, dzaini sama taini itu adalah seolah-olah isim tasnya, padahal bukan. Jelas ya? Oke, sekarang jam berapa? Ya udah besok deh walil jam'i. Walil jam'i mudzakkaran kana au muannatsan, itu besok dah. Gantilah ibadah lo lah biar anu. Sekarang lakot hakol qaul itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Benar itu ya? Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Mau kemana Sin? Udah besok-besok dijaga ya.
Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan faya ilal adqani fahum muqmahun. Laqad haqqa, sungguh betul-betul nyata pal qaul ucapan ala aktsarihim atas kebanyakan kaum. Fahum maka bermula kaum itu la yu'minuna, tidak beriman siapa kaum. Ai wajibat tegasnya wajib apa kalimatul adzabi, kalimat azab ala aktsarihim atas mayoritas kaum. Lianna Allah Ta'ala, karena sungguhnya Allah Ta'ala alima itu mengetahui siapa Allah bi ilmihil azali, dengan ilmunya yang zaman azali, anna aktsara Quraisyin, pada sungguhnya mayoritas suku Quraisy, la yu'minuna itu tidak beriman siapa aktsaru Quraisy billahi dengan Allah, wa risalati Muhammadin, dan risalahnya Muhammad alaihi salam, ka Abi Jahlin seperti Abu Jahal, wa Utbah dan Utbah, wa Syaibah dan Syaibah, wal Mughirah dan Mughirah, wa amsalihim dan orang-orang yang sejenis dengan mereka. Fal khitabu, maka bermula omongan itu fi haqqi haulail asqiya, maksudnya omongan firman Allah, laqad haqqal qaulu ala aktsarihim fahum la yu'minun, fi haqqi haulail asqiya, itu di dalam haknya mereka-mereka yang celaka, yang belangsak. Nah, tujuannya apa? Kok sampai Allah menyatakan laqad haqqal qaulu ala aktsarihim? Litakidil hujjati, untuk menguatkan argumen, la litolabil iman, tidak untuk mencari iman. Orang model Abu Jahal itu bukan, Allah udah tahu kalau memang dia udah nggak bakalan iman. Maka ayat itu didatangkan bukan untuk mencari iman, tapi untuk menguatkan hujjah, litakidil hujjah. Li'anna Allaha, karena sesungguhnya Allah Ta'ala kalimat tinggi siapa Allah, alimah itu mengetahui siapa Allah, annahum pada sesungguhnya mereka, Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Mughirah, laisu itu tidak ada siapa mereka, tidak ada itu ala min ahli tauhid, dari ahli tauhid, wal imani dan iman. Jadi ayat itu didatangkan oleh Allah, laqad haqqal qaulu ala aktsarihim fahum la yu'minun, adalah litakidil hujjah, untuk menguatkan hujjah argumen, la litolabil iman, tidak untuk mencari iman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan faya ilal adqani fahum muqmahun. Inna, sesungguhnya kami, ja'alna itu telah menjadikan siapa kami, ja'alna itu telah menjadikan siapa kami, fi a'naqihim, di dalam leher-leher mereka, aglalan pada belenggu-belenggu. Fahiyya, maka bermula aglal ilal adqani, itu sampai pada janggut. Dakon jenggot, itu janggut. Janggut, kalau jenggot kan jenggot. Nah, ini tempat numbuhnya jenggot itu namanya janggut. Fau, maka bermula mereka itu mukmahuna, orang yang ditinggikan. Maknanya mukmahun ay rafiuna, tegasnya orang-orang yang mengangkat ru'usahum, pada kepala-kepalanya mereka. Goduna, itu orang-orang yang memejamkan absarahum, pada pandangan-pandangan mata mereka. Li'anna umudal ghilliya, karena sesungguhnya pilar-pilar belenggu fi unukil maghluli, itu ada di leher-leher yang dibelenggu. Yadkhulu, masuk apa maghlul, tahta dzaqonihi, apa gol tahta dzaqonihi, di bawah janggutnya, dagunya orang. Fayamna'u, maka menghalangi,
Gol hu pada Maglul an khafdhi ra'sihi daripada khafdhi ra'sihi pada menundukkan kepalanya Maglul. Nah, jadi orang-orang yang dibelenggu itu akhirnya mendongakkan kepalanya, nggak bisa menundukkan karena lehernya adalah dibelenggu. Nah, kalau belenggu dulu itu kan tebel. Pernah lihat nggak orang-orang di penjara model dulu? Jadi kayak begini nih belenggu itu di leher. Ingat nggak? Ini dilipat begitu, ngerti nggak? Ini baru dikunci. Nah, bagaimana mau ini? Nggak bisa menggerakkan. Ini prakteknya begini kalau pendek mah. Nggak apa-apa ini. Nah kalau ini dililit begini. Lah iya kan? Bisa gerak nggak kira-kira? Nggak bisa. Bukan. Lah kalau itu dari besi baja. Ya bagaimana mau ini? Gerak aja kok sakit. Nah, itu kan dibelenggu itu. Nah kan nanti modelnya dicopot. Terus digembok. Gitu. Nggak bisa untuk gerak. Wahadil ayatu, dan bermula ini ayat tadullu itu menunjukkan apa? Hadil ayah wahadil ayatu ala sabilit tamtsil. Ala sabilit tamtsili itu atas cara gambaran, ilustrasi. Liman bagi orang la yu'minu yang tidak beriman siapa man billahi dengan Allah. La yu'minu yang tidak beriman siapa man billahi dengan Allah. Wa yatakabbaru dan sombong siapa man biman dengan orang kanat yang ada apa yaduhu tangannya man itu ila unukihi sampai pada lehernya man. Wa rafa'a ra'sahu dan mengangkat siapa man ra'sahu pada kepalanya man ilas samai ke langit. Walam yaro dan tidak melihat siapa man syai'an pada sesuatu. Nah, kalau orang lihat langit kalau lagi musim matahari bersinar itu siapa yang bisa melawan matahari? Kelihatan nggak? Yang ada silau lah. Terang, tapi terang yang dilihat sinar matahari kelihatan apa enggak? Matahari dilihat kelihatan apa enggak? Enggak bisa ngeliat lah, silau. Nah, itu maksudnya. Maka walam yaro syai'an. Wakilan dikatakan, ia bermula ayat tadi, akhbaru akhwail kufar, itu kabar tentang keadaan-keadaan orang kafir fi jahannam, di neraka jahannam. Udah tenang aja, masih 1 jam ngaji loh. Baru jam 5. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa min khalfihim sadda wa usyainahum fahum la yubsirun. Nah, cowok yang masak siapa? Ya, kenapa enggak anu jam 5? Apaan? Kalau masak sono jam 5. Wa ja'alna dan telah menjadikan siapa kami min baini aidihim di antara tangan-tangan mereka saddan pada belenggu, wa min khalfihim min aidihim di hadapan mereka saddan pada belenggu, wa min khalfihim dan dari belakang mereka saddan juga pada belenggu. Fa aghsyayna maka menutupi siapa kami hum pada mereka, fahum maka bermula mereka itu la yubsiruna tidak melihat siapa mereka. Nazalat turun apa hadhil ayatu ini ayat fi riwayatin dalam satu riwayat fi haqqi Abi Jahlin di dalam haknya Abu Jahal. Itu kalau bahasa kita Abu Jahal. Wa sahibihi dan temannya Abu Jahal min Bani Mahzumin dari Bani Mahzum. Wadzalika dan bermula itu kejadian anna Abu Jahlin itu sesungguhnya Abu Jahal halafa itu bersumpah. Siapa Abu Jahal bersumpahnya begini, la irra'aitu Muhammadan yusalli
la ardo khanna ra'sau bil hajar. Masya Allah. La irra'aitu, sungguh jika melihat siapa saya Muhammadan pada Muhammad, yusalli pada yang sholat siapa Muhammad, la ardo khanna, maka sungguh betul-betul akan melempari siapa saya ra'sahu pada kepalanya Muhammad bil hajari dengan batu. Udah ntar kalau Muhammad sholat, saya jejek, saya becek kepalanya, saya lempar pakai batu. Itu kata Abu Jahal dan nama temannya dari kabilah Bani Makhzum. Tuh. Fa'ata, maka datang siapa Abu Jahal pada Muhammad. Wa huwa hali bermula Muhammad yusolli, itu sholat siapa Muhammad. Falamma rafa'a, maka ketika mengangkat siapa Abu Jahal al-hajaru pada batu, salat, maka kalau bahasa Jawanya jimpe, kalau bahasa Betawinya apa, nggak bisa gerak apa, lu orang Betawi kemper. Nah, salat, ngerti kemper ya, nggak bisa gerak. Wah, lembar lu. Ya enggak bisa gerak, itu namanya kemper. Lemah, lunglai. Apa yadhu, tangannya Abu Jahal, ila unukihi, sampai pada lehernya Abu Jahal. Walasiko, dan nempel apa al-hajaru, batu, biadi, dengan tangannya. Wah, aneh, batunya itu tiba-tiba nempel. Logikanya kalau orang ini kan nggak ada tenaganya kan lepas batunya, ya kan? Tapi ini malah nempel. Wah, ini luar biasa, itulah mukjizat. Nah, nggak bisa dibuat main-main. Tuh, coba kalau orang diblekin pakai batu sholat, baca apa nggak kira-kira palanya? Wah, ngeri. Nah, tapi malah batu, waduh, ini mah udah di luar nalar akal. Tuh. Itu maksudnya. Ini apa nih? Falamma ada, maka ketika kembali siapa Abu Jahal ila ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya Abu Jahal, wa akhbaro, dan mengkabarkan siapa Abu Jahal hum, pada ashab, pada sahabat-sahabatnya, bima, dengan kejadian ro'a, yang melihat siapa Abu Bakar, sakoto, maka gugur, maka lepas gampangnya apa al-hajaru, batunya. Loh, kan aneh, ya enggak? Batu tadi, batu yang mau dilemparin sama Nabi Muhammad itu tiba-tiba nempel kayak ada lem. Anggap aja dicengkrem begini dah, ya, seolah-olah itu nggak bisa gerak sama sekali. Akhirnya Abu Jahal ini pergi ke sahabatnya. Begitu dia menceritakan, saya tadi sumpah bahwasanya saya akan melempari Muhammad, melempar dengan batu. Pas saya datang dia lagi sholat. Pas saya lempar, tiba-tiba batu itu nempel di tangan, nggak bisa dilempar. Baru batunya bisa terlepas, kan lucu. Aneh maksudnya, ngerti? Artinya seolah-olah memang Allah ingin mempermalukan Abu Jahal dengan sikap memusuhinya ia kepada Nabi Muhammad. Ya memang tujuannya itu. Tuh. Akhirnya fakola. Wah, begitu Abu Jahal begitu, model kayak ini sebanya di sini, Rahmat bila orang ngayalan. Udah Jahal, Abu Jahalnya umpamanya Sandi. Ya kan? Udah sini, saya ganti yang mengerjain. Oh. Fakola, maka berkata siapa rajulun, seorang laki-laki, min Bani Mahzumin, dari Bani Mahzum, ana aktuluhu bihadal hajar, kurang asem, kata dia, ana bermula saya, aktulu, itu akan membunuh siapa saya, hu pada Muhammad, bihadal hajari, dengan batu ini. Wah, dibang begitu aja Abu Jahal malu-maluin aja. Sini, gua yang bunuh Abu Jahal, mana batunya? Wah, ngotot dia. Fa'ata, maka datang siapa rajul hu pada Nabi
wa huwa hali bermula Nabi yusalli itu salat siapa Nabi. Fa arada maka menghendaki siapa rajul ayarmia pada bahwa melempar siapa rajul hu pada Nabi bil hajari dengan batu. Wah, begitu dia mau melempar batu kepada Nabi fa'ama maka membuat buta siapa Allah Ta'ala basarahu pada penglihatannya rajul. Faja'ala maka melakukan itu af'al syuru'. Faja'ala maka melakukan siapa rajul yasma'u pada mendengar siapa rajul sautahu pada suara Nabi alaihi salam walayaro dan tidak melihat siapa rajulhu pada Nabi. Tuh diuji lagi sama temennya Abu Lahab, Abu Jahal, yaitu laki-laki dari Bani Mahzum. Bawa batu tadi, begitu dibawa dia bisa melihat tadinya. Begitu mau dilemparkan kepada Nabi, kenapa tiba-tiba matanya buta? Dia nggak bisa melihat, hanya bisa mendengar suaranya Nabi sholat, tapi nggak bisa melihat. Tuh itu mukjizatnya Nabi. Akhirnya faraja maka kembali siapa rajul ila ashabihi kepada sahabat-sahabatnya rajul falam yaro maka tidak melihat siapa rajul hum pada ashab hatta nadau sehingga memanggil siapa ashab hu pada rajul. Faqalu maka berkata siapa ashab ma sonakta ma pada apakah sonakta berbuat siapa kamu. Qala menjawab siapa rajul ma ra'aituhu tidak melihat siapa saya hu pada Muhammad walakin sami'tu dan tetapi mendengar siapa saya sautahu pada suaranya Muhammad. Wahala dan menghalang-halangi baini antara aku wa bainahu dan antara Nabi apa syai'un sesuatu kahai atil ijli seperti keadaannya pedet. Kahai atil ijli seperti keadaannya pedet. Lu ngerti pedet apa enggak? Anak sapi itu udah pedet. Yan fahu menggerak-gerakkan apa ijlu bidha nabi dengan ekornya ijl. Lau danautu jikalau mendekat siapa saya minhu dari ijl la akalani maka akan makan apa ijl ini kepada aku. Wa ba'da dzalika dan setelah itu kejadian Abu Jahal dan rajul min Bani Mahzum kullama aroda ketika menghendaki siapa Abu Jahlin Muhammadan pada Nabi Muhammad la yakduru maka tidak sanggup siapa Abu Jahal ayyaro pada bahwa melihat siapa Abu Jahal hu pada Muhammad. Tuh ini luar biasa mukjizat. Masa orang mau melempar pakai batu kan, mau melempar pakai batu tiba-tiba matanya buta kemudian nggak bisa melempar. Batu masih dipegang. Nah ini kan sama Abu Jahal, ya kan? Batunya kan nggak dilepas, batu masih dipegang aja. Yang namanya orang mau melempar kan bisa aja begini kan? Itu begini aja dipegang, matanya buta, nggak bisa melihat sampai balik ke kaumnya, nggak ngelihat ke kaumnya pun nggak ngelihat sampai dipanggil, weh anggap aja namanya Pak Imin apa Pak Edan, ya nggak, Pak Edan, kok Pak Edan ya Bapak Edan, lah iya kan orang Nabi dakwah lah, dimusuhi kan. Weh Pak Edan emang kenapa? Enggak ngelihat dia. Loh, apa yang terjadi? Nah, baru diceritakan. Oh, saya mau melempar Muhammad lagi sholat gini. Nah itu baru batunya itu bisa terlepas. Ini luar biasa sebenarnya. Itu maksudnya. Wa fi riwayatin dan dalam satu riwayat nazalat turun. Apa hadhil ayatunya ayat fi hakil musyrikin di dalam haknya kaum musyrikin. Wa dzalika dan bermula itu annahum sunya musyrikin kanu itu ada siapa musyrikun ada itu mustami'ina kumpul semuanya
fi majlisin wahidin, di majlis yang satu, minhum dari mereka. Faqala, maka berkata siapa ba'duhum, sebagian mereka, fi haqqi Muhammadin, di dalam haknya atau kebenarannya Muhammad alaihi salatu wassalam, syai'an, pada sesuatu. Qala, berkata siapa ba'duhum, in ra'aitu Muhammadan fa'altu kadza wa kadza. In ra'aitu, jika melihat siapa saya Muhammadan pada Muhammad, fa'altu, maka akan melakukan siapa saya kadza wa kadza. Pokoknya kalau saya melihat Muhammad, ada yang ngomong saya bunuh, ada yang ngomong saya lempar pakai batu, ada yang ngomong saya gedik, ada yang ngomong begini begitu dan lain sebagainya. Itu maksudnya in ra'aitu Muhammadan fa'altu kadza wa kadza. Akhirnya begitu mereka pada ngomong seperti itu, faja'a, maka datang. Itu kan di majelis rame-rame, gitu kan? Nabi dengar, faja'a, maka datang siapa an-nabi, baginda Nabi alaihi salatu wassalam, wa qoma, dan berdiri siapa Nabi, ingdau, di sisi mereka, di sisi kaum tadi, wa qara'a, dan membaca siapa Nabi surat Yasin, pada surat Yasin, ila qaulihi, sampai firman Allah, fahum la yubsirun. Jadi Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litungzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarim fahum la yu'minun. Nah, itu sampai waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa husainahum fahum la yubsirun. Dari Yasin sampai la yubsirun, ditiupin, di pasir, buta semua mereka, kesirep. Oh, itu ilmu sirep itu. Oh, tapi yang baca Nabi, yang baca lu malah lunya yang tidur. Lah iya kan? Nah, wa ba'da dzalika, dan setelah itu akhadha, ngambil siapa an-nabi, baginda Nabi alaihi salatu wassalam, qabdatan, pada segenggam, minat turabi, dari tanah, dari pasir. Ya, tanggap aja kalau di Arab mana pasir kan, tanah maksudnya. Waroma, dan melempar siapa Nabi, ila wujuhihim, ke wajah-wajahnya kaum tadi, walihahum, dan jenggot-jenggotnya kaum, wadhahaba, dan pergi siapa Nabi, min bainihim, di hadapan mereka, falam yarau, maka tidak melihat siapa mereka kaum, hu, pada Nabi. Wahum, hale bermula mereka, yanfadduna, itu kalau begini menggerak-gerakkan lah, menggibas-gibaskan, aturoba, pada tanah, an wujuhihim, dari wajahnya kaum, walihahum, dan jenggot-jenggotnya kaum, wa yaquluna, dan berkata siapa mereka, wallahi, demi Allah, ma ra'ainahu wa ma sami'na sautahu alaihi salatu wassalam. Ma ra'aina, tidak melihat siapa kami, hu, pada Muhammad, wa ma sami'na, dan tidak melihat, mendengar siapa kami, sautahu, pada suaranya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, itu begitu. Kalau dilempar, mukanya dilempar pakai tanah, kemudian jenggotnya juga sama. Kalau orang Arab kan jenggotnya pada tebel-tebel kan, ngerti gak? Nempel gak kira-kira tanah itu di muka sama jenggotnya? Nempel lah. Orang dekat itu dilemparin begini, tapi anehnya udah dilemparin begitu mereka nggak ngelihat. Oh, itu bacaannya itu Yasin sampai fahum la yubsirun. La yubsirun apa? Tidak melihat. Kalau tidak melihat apa? Buta loh. Wah, buta. Karena ada summum bukmun umyun fahum apa? La yarji'un, la yatakallamun, la yafqahun, la yasma'un. Ada 7 lah itu. Wah, itu hebatnya. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un, fahum la yafqahun, tidak paham,
la yarjiun tidak kembali, la yatakallamun tidak bicara, banyak sekali. Wa sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wa sawaun, dan itu sama saja, alaihim atas kaum, a'anzarta apakah memberi peringatan siapa kamu, hum pada kaum, am lam tunzir atau tidak memberi peringatan siapa kamu, hum pada kaum, la yu'minuna tidak beriman siapa mereka. Kenapa kok bisa begitu? Li'annahu, karena sesungguhnya kejadian sabata telah tetap fi ilmillahi ta'ala, di dalam ilmunya Allah ta'ala, apa yang sabata, annahum sesungguhnya kaum itu la yu'minuna tidak beriman siapa kaum, bal yamutuna bahkan mati siapa kaum, alal kufri atas kekufuran, fayadkhuluna maka masuk siapa mereka, annaro pada neraka, fa'ala hadza takdiri maka atas ini takdir, yakunu ada fa'al indaru memberi peringatan, takkidan itu menguatkan, lil hujjati terhadap argumen, li ingkarim terhadap ingkarnya mereka. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Innama tunziru bahwasanya memberi peringatan siapa kamu, man pada orang, ittaba yang mengikuti siapa, man adzikra pada peringatan, wa khasyya dan takut siapa man ar-rahmana pada Allah yang maha rahman, bil ghaibi dengan perkara yang gaib, fabashshir maka berilah kabar gembira siapa kamu, bimaghfiratin dengan ampunan, wajrin dan pahala, karimin yang mulia, yakni mengendaki ya Muhammad, wahai Muhammad, ingzaruka bermula peringatanmu, bil Qur'ani dengan Quran, la yufitu itu tidak memberi faedah apa ingzaruka ilaman kecuali pada orang, mana yang beriman siapa, man billahi kepada Allah, wa birisalati dan dengan risalahmu, faman maka barang siapa ittaba yang mengikuti siapa man, ahkamal Qur'ani pada hukum-hukum Quran, wal hadisi dan hukum hadis, wa dzakarallaha ta'ala bil qalbi wal lisan dan ingat siapa man Allah ta'ala pada Allah ta'ala, bil qalbi dengan hati, wal lisan dan lisan, fi khalil ghaibati dalam keadaan ghaibah, menyendiri maksudnya tidak ada, minal khalqi dari makhluk, wa khafa dan takut siapa man minal adzabi dari azab, al ghaibi yang gaib, alladzi yaitu al azab al ghaib, akhbaro yang mengkhabarkan bi dengan alladzi apa al-Qur'anu Qur'an, wal hadis dan hadis, faman maka barang siapa kanat yang ada, fihi itu di dalam man, apa hadhil awsafu ini sifat-sifat, ini kriteria, fabashir maka berilah kabar gembira, hu pada man bi anna Allah ta'ala dengan sesungguhnya Allah ta'ala, yaghfir itu mengampuni siapa Allah, jami'a dzunubihi pada semua dosanya man, wa yudkhila dan memasukkan siapa Allah pada man al jannah pada surga, wa yu'ti dan memberikan siapa Allah pada man thawaban pada pahala, aziman yang agung. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna sesungguhnya kami, nahnu ya kami, nuhyi itu menghidupkan siapa kami, nuhyi itu menghidupkan siapa kami, al-mauta pada orang-orang yang mati, al-mauta pada orang-orang yang mati, ai fil kiamati tegasnya pada hari kiamat, ai fil kiamati tegasnya pada hari kiamat, au fil qabri atau di alam kubur,
au fil qabri atau di alam kubur. Li jawabi mungkarin wa nakirin, untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Au nuhyi atau menghidupkan siapa kami al quluba pada semua hati al mayyitata yang mati. Bi ingzarika dengan peringatanmu. Wa naktubu dan mencatat siapa kami ma pada segala hal qaddamu yang telah melakukan duluan siapa mereka, bukan hanya ma qaddamu tapi wa atharahum dan jejak langkahnya mereka semua. Athar hai na'muru tegasnya memerintahkan siapa kami kiraman katibina pada malaikat kiraman katibin, kiraman malaikat yang mulia, katibin yang mencatat semua amal. Biayak tubuh gambarannya bahwa mencatat siapa kiraman katibin amalahum pada amal-amalnya al-mauta minal khairi nyatanya dari kebaikan wasarri dan amal buruk. Waqalan berkata siapa ba'dul mufassirin sebagian ulama-ulama tafsir al murad bermula yang dimaksud bi atharihim dengan atharihim, al murad bermula yang dimaksud bi atharihim dengan ayat atharihim khutuwatuhum itu langkah-langkah mereka, langkah-langkahnya orang-orang kaum al-mauta ilal masjid ke masjid. Kama qala sebagaimana berkata siapa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi sababin nuzuliha di dalam sebab turunnya ini ayat inna qabilatan sungguhnya satu qabilah minal ansori dari qabilah Ansor sakau itu mengadu siapa qabilah minal Ansor ilan nabi kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam bu'da manazilihim pada jauhnya rumah-rumah atau tempat-tempat tinggalnya qabilah ilal masjid jauh ilal masjid menuju masjid, rumah saya jauh ya Nabi, boleh enggak kami pindah? Wa aradu dan menghendaki siapa qabilah minal ansor ayyabnau pada bahwa membangun siapa qabilah buyutan pada rumah-rumah ingdal masjid di sisi masjid mimakanin baitin fa'angzala ya fa'angzala maka menurunkan siapa Allah Ta'ala hadil ayata pada ini ayat wahya wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Nah, itu artinya tadi udah. Fa'ulima maka bisa diketahui min hadza dari ini firman Allah apa annaman sesungguhnya orang atau yang datang siapa man ilal masjid ke masjid mim makanin baitin dari tempat yang jauh yakunu maka jadi apa thawabuhu pahalanya man jadi itu adzuma lebih agung miman daripada orang atau yang datang siapa man mim makanin dari tempat qaribin yang dekat. Kama ruwiya sebagaimana keterangan ruwiyan diriwayatkan apa ma anin nabi dari baginda Nabi alaihi salatu wasalam ini ala ukhbirukum bima yamkhullahu bihil khotoya wa turfa'u bihid darajat isbagul wudu alal makarih. Ala ukhbiru ala maukah kalian semua ukhbiru mengkabarkan saya kum pada kalian semua bima dengan perbuatan yang menghapus siapa Allah bi dengan ma al khotoya pada dosa-dosa wa turfa'u dan dia angkat bi dengan ma apa ad-darajatu derajat-derajat. Maukah kalian semua aku tunjukkan dengan satu perbuatan yang mana perbuatan tadi bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat. Tuh. Maka Rasul menjawab isbagul wudu alal makarih. Isbagul wudu yaitu
menyempurnakan ya Alia ngantuk. Capek ya? Emang kamu beli es Mila? Mau beli es buah kemana? Ke Jonggol. Norak, udah gak usah beli es jauh-jauh, ntar diculik sama jangan nih di rumah, ngerti? Ntar diculik sama loh, ini lagi musim culik. Ya benar, wah kalau Rahmat mah diculik mah gak apa-apa ya. Lah iya, lah emangnya diam, nggak boleh keluyuran. Nah kan masa apa? Ayam masih masa ayam? Masa apa? Oh lah iya, jangan sering-sering makan ayam, ntar kelakuannya kayak ayam lagi. Nah iya kan? Nah itu maksudnya, kan enak sebenarnya udah. Apa tuh? Waktu buma qaddamu wa atharum. Jadi rumah jauh nggak masalah, nggak usah deket. Buktinya Tio nggak tinggal di Al-Aziz. Jamaah apa enggak? Jamaah apa enggak? Lah enggak. Tadi asar jamaah tadi. Zuhur? Enggak. Lah iya. Rumah jauh enggak masalah, bukan menjadikan ini. Tapi jauh yang penting justru jauh. Semakin jauh langkah seseorang menuju masjid, maka semakin banyak ibaratnya langkah-langkah, jejak langkah yang ditorehkan. Itu maksudnya wanaktu buma qaddamu wa atha rohum gitu loh. Ala birukum kan itu tadi udah. Maka suratul khotawat dan banyaknya langkah-langkah, jangkahan-jangkahan ilal masjidi ke masjid. Wantidharus sholati ba'da sholat dan menunggu sholat setelah sholat. Nah cuman lagi kondisi normal ya. Kalau sekarang kan lagi musim copet 19. Ya kalau Tio mau buat alasan, kenapa gak jamaah Tio? Lagi copet 19 Pak. Wah ilah norak banget. Loh ini benar-benar buat alasan, terutama bagi orang pemalas. Ya enggak? Kok gak sholat tarawih? Gak boleh. Kan begitu kan? Padahal tetap kudu sholat tarawih, cuman di rumah begitu, bukan nggak boleh. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wasalam, a'dhamun nasi ajran fi sholati ab'aduhum mamsan ilal masajid. A'dhamun nasi bermula paling agungnya manusia, apanya ajran pahalanya, fi sholati di dalam sholat, ab'aduhum itu paling jauhnya nas, apanya mamsan perjalanannya, ilal masajidi ke masjid-masjid. Oh Banyuwangi udah maghrib ya? Oh iya, nggih Pak De, monggo buka puasa Pak De Sopan. Wah. Waladhi dan bermula orang. Oh waladhi dan orang. Waladhi dan orang. Yang tadhiru yang menunggu siapa alladhi as-sholata pada sholat, ba'da sholati setelah sholat. Orang sholat nggak pulang nungguin sholat, gitu. Tapi lihat situasinya lah. Kalau sekarang kan nggak boleh, ngerti? Bisa diusir sama ditangkap sama Pak Polisi kalau lihat begitu. Nah terus bagaimana ya, kan lagi musim corona. Hatta yusolliya sampai sholat siapa man maha pada sholatnya mal imami beserta imam. A'dham itu lebih agung apanya ajran pahalanya minalladzi daripada orang. Yusolli yang sholat siapa orang, thumma yanamu kemudian tidur siapa man, thumma yusolli kemudian sholat lagi siapa man. Tuh ngerti yuk Tio? Woi paham? Wah iya, pakai tangan kanan, tangan kiri lagi. Ya Allah ya Rabbi. Waruwiya dan diriwayatkan fi tafsiri atharihim
di dalam menerangkan tafsirnya ayat atharihim, yakni mengendaki siapa Allah, ma taraku tidak meninggalkan, ma pada amal perbuatan, taraku yang meninggalkan siapa orang, min sunnatin hasanatin sholihatin, dari sunnah yang maksud ini perilaku, hasanatin yang baik, sholihatin yang soleh. Begitu ia meninggalkan, menyontohkan sunnah hasanah sholihah, faumila, maka dikerjakan apa biha dengan sunnah hasanah sholihah ba'da mautihim, setelah matinya kaum. Orang udah menyontohkan ibaratnya contoh kebaikan, dia mati masih diamalkan, maka dia di alam kuburnya juga mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan yang dicontohkan tadi. Itu maksudnya atharohum wa naktubu ma qaddamu wa atharohum. Itu maksudnya kama sebagaimana keterangan ruwiya yang diriwayatkan apa ma anin Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini isi hadisnya, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyang kusa min ujurihim syai'un. Man barang siapa, sanna yang menyontohkan, siapa man, sunnatan pada sunnah, pada perilaku, hasanatan yang baik, falahu maka itu tetap bagi man, ajruha bermula pahalanya man, wa ajruman ajruha bermula pahalanya hasanah, sunnah hasanah, wa ajruman dan pahalanya orang amila yang mengamalkan siapa man, biha dengan sunnah hasanah, min ba'di dari setelah matinya man, min ghairi ayyang kuso dengan tanpa bahwa kurang, min ujurihim dari pahalanya orang yang mengamalkan apa, syai'un sesuatu. Nih umpamanya Rahmat lagi waras, menyontohkan yang baik, perbuatan yang baik tadi ditiru oleh orang lain, maka Rahmat umpamanya mati, amin, ya enggak, lah ditiru orang lain, ngerti? Maka orang yang mati tadi akan panen pahala sebab amal baiknya ditiru oleh orang lain. Itu maksudnya. Itu kan kalau amal baik. Lah kalau amal buruk bagaimana? Sama baik. Waman dan barang siapa, sanna yang menyontohkan siapa man, sunnatan sayyi'atan pada sunnah yang buruk, karena maka ada alaihi itu atas man apa, wizruha dosanya sunnah sayyi'ah, wa wizruman dan dosanya orang amila yang mengamalkan siapa man, biar dengan sunnah sayyi'ah, min ba'di dari setelahnya man, min ghairi ayyang kuso dari tanpa bahwa berkurang, min auzarihim dari dosa-dosanya man apa, syai'un sesuatu, wa kulla syai'in dan pada segala sesuatu, ahsoina menghitung siapa kami, hu pada kulla syai'in fi imamin di dalam imam, maksudnya imam di sini nanti lauhil mahfud, di dalam kitab mubinin yang jelas, ay khafatna tegasnya menjaga siapa kami, hu pada kulli syai'in fil lauhil mahfudhi wa adadna dan menghitung siapa kami, hu pada kulla syai'in wa bayyana dan menjelaskan siapa kami, hu pada kulla syai'in fil lauhil mahfudhi di lauhil mahfud. Laisa tidak ada apa, syai'un sesuatu, makhfiyan itu samar, an ilmina dari ilmu kami. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, wadrib dan buatlah perumpamaan lahum bagi mereka
masalan pada satu perumpamaan ashabal qaryati, yaitu ashabul qaryah, orang-orang maksudnya penghuni kampung. Ai uzkur maksudnya wadrib lahum masalan ashabal qaryah, ai uzkur tegasnya sebutkanlah lahum pada mereka ya Muhammad wa Muhammad, wa mathil dan buatlah perumpamaan khalahum pada keadaannya mereka bikisati ashabil qaryati dengan kisah penduduk negeri. Wahia dan bermula ashabul qaryah Antokia itu Ethiopia. Ijaa ketika datang hum pada mereka siapa al-mursaluna para utusan. Id arsalna ketika mengutus siapa kami ilaihim pada mursalun itsnaini ilaihim pada kaum itsnaini pada dua utusan, yakni mengendaki ya Muhammad wa Muhammad bayyin jelaskanlah li ahli Makkah kepada penduduk Mekah akhwala ahli Antokiyata pada hal ikhwal penduduk Ethiopia li anna karena sesungguhnya kami itu arsalna mengutus siapa kami ila kulli qaumin pada setiap kaum rasulan pada utusan farsalna maka mengutus siapa kami ila ahli Antokiyata pada penduduk Ethiopia Rasulah ini pada dua utusan. Fakadzabu maka mendustakan siapa ahlu Antokiyah huma pada Rasulah ini. Fa'izazna maka menguatkan siapa kami bisalitsin dengan yang ketiga. Maknanya fa'izazna ay qawwaina huma tegasnya menguatkan siapa kami huma pada itsnain bisalitsin dengan yang ketiga. Faqalu maka berkata siapa mereka yang kedua dan yang ketiga ba'da taqwiyatihim setelah dikuatkannya mereka apa Njil? Simak ngantuk lagi. Ngantuk ya? Ngantuk apa lapar? Ini khotimah kemana nih? Masa sama Lani? Masya Allah pada kurang sehat melulu. Emang semenjak kapan dia? Aduh, sakit mulu ya. Ina, lu gak sakit geng? Enggak, nah orang sananya doang geng. Biasa aja geng. Ina sesungguhnya kami mana tadi geng? Ah hilang. Inna sesungguhnya kami ilaikum pada kalian semua mursaluna itu orang-orang yang diutus minallahi dari Allah. Fawakhidu maka mentauhidkanlah kalian semua pada Allah. Wa aminu dan berimanlah siapa kalian semua bi dengan Allah. Udah titik ya. Maghrib jam berapa maghrib? 10 menit lagi. Ya udah bonus 10 menit lah ya. Ini kasihan Alia nih mau beli es. Mau beli es apa? Es nyong-nyong. Ya kita itu bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.